Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih karunia, damai sejahtera dicurahkan berlimpah-limpah. Saya percaya kita semua sehat-sehat. Kalau memang toh ada yang mulai merasa nggak enak badan, mulai agak sedikit lemah, biarlah hari ini saya berkata dalam nama Yesus, sembuh, sehat, sempurna, segera. Saya percaya juga kita semua dalam keadaan diberkati. Kalau hari ini mungkin saudara merasa, aduh saya lagi kurang ini, mau liburan ini, lagi butuh ini, butuh ini, butuh ini. Saya berkata, diberkatilah berlimpah-limpah. Tuhan membukakan pintu-pintu langit, membukakan pintu-pintu berkat. Memberkati kita sampai berkelimpahan. Apapun yang menjadi masalah pergumulan kita, biarlah hari ini kita mendapatkan jawaban, mendapatkan pertolongan. Karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Mari katakan sama-sama dengan saya, Tuhan Yesus sangat mengasihi saya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus sangat mengasihi saya. Amin, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kalau saudara suka dengan judul khotbah, saya beri judul khotbah saya pada pagi hari ini, konsep penderitaan di dalam Kristus. Nah ini agak agak kontroversi ya. Agak kontroversi ya, jadi orang, selama ini kita mungkin mendengar dalam Kristus ada berkat, amin, puji Tuhan. Dalam Kristus ada pertolongan, amin, puji Tuhan. Dalam Kristus itu ada iman, amin, puji Tuhan. Tetapi jangan pernah kita lupakan bahwa meskipun kita ada di dalam Kristus, namanya penderitaan juga ada. Nanti saya tunjukkan ayat-ayatnya Bapak Ibu Saudara. Sebentar saya mohon izin untuk saya bisa share screen terlebih dahulu. Oke. Nah, jadi bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita, ya? Bagaimana kita meskipun di dalam Kristus, bagaimana kita harus menyikapi, ya, setiap tantangan, setiap masalah, setiap pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kata kuncinya adalah begini. Kata kuncinya adalah hadapi setiap pencobaan dan temukan Kristus di dalamnya. Sekali lagi. Hadapi setiap pencobaan, hadapi setiap tantangan, hadapi setiap masalah yang ada di depan kita, dan temukan Kristus. Lihatlah Kristus di dalamnya. Di dalam firman Tuhan dikatakan begini, 2 Timotius 3 ayatnya yang pertama dikatakan begini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, di dalam Kristus itu ada masa yang sukar. Hari-hari yang terakhir itu ada masa yang sukar. Kita tidak dapat memungkiri bahwa kenyataan bahwa hari-hari terakhir adalah hari-hari yang sukar. Mungkin ada orang berkata, hamba Tuhan berkata bahwa, wah, tahun depan kamu akan lebih diberkati, tahun depan keadaan akan jauh lebih baik. Kita jangan memungkiri apa kata firman Tuhan. Kenyataannya bahwa tahun-tahun depan, hari-hari terakhir bukan menjadi hari-hari yang baik, tetapi hari-hari yang sukar. Tetapi kabar baiknya adalah begini, jika kita ada di dalam Kristus, dunia boleh menghadapi hari-hari yang sukar, tetapi kita ada di dalam perlindungan, ada di dalam penyertaan, ada dalam berkat yang Tuhan telah sediakan berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Katakan amin. Jadi jangan takut, jangan khawatir, meskipun ada situasi yang tidak mengenakan di dunia ini, tetapi saudara dan saya yang ada dalam Kristus, percayalah, saudara akan menikmati semua yang baik yang Bapa sediakan berlimpah-limpah. Adakah pencobaan di dalam Kristus? Ada ayatnya Bapak Ibu Saudara. Yakobus ngomong gini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, jadi di dalam kehidupan kita mengikut Kristus, ada yang namanya pencobaan. Tetapi Rasul Yakobus berkata, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Wah, ini berlawanan dengan mindset dunia, berlawanan dengan mindset kita sebagai manusia gitu ya. Kok bisa dalam pencobaan kita harus berbahagia? Dalam pencobaan itu ya harus berupaya, harus berusaha, harus bingung. Kok kita harus berbahagia jatuh dalam pencobaan? Kok mau kita menghadapi
mengalami pencobaan? Nah, nanti jawabannya nanti Bapak Ibu Saudara. Tetapi di dalam Kristus, meskipun kita hidup dalam mengikut Kristus, ada yang namanya pencobaan. Terus bagaimana dengan penderitaan? Nah, ada ayatnya juga di dalam 2 Korintus 1 ayatnya yang ke-8. 2 Korintus 1 ayatnya yang ke-8. Di sana dikatakan begini, sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Nah, ini tulisannya Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Jadi Rasul Paulus itu mengalami yang namanya penderitaan. Nah, bayangkan dia seorang rasul, dia seorang yang sangat setia mengikut Yesus, melayani Yesus, kemudian dia berkata, kamu tahu akan penderitaan yang kami alami. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Nah, Rasul Paulus saja yang selalu melihat kepada kasih karunia Tuhan, yang selalu memberitakan Injil kasih karunia Kristus, bisa ngomong bahwa beban itu terlalu besar. Penderitaan itu terlalu berat. Bahkan sehingga kami telah putus asa juga dengan hidup kami. Nah, Rasul Paulus saja kayak gitu, masa kita habis mau berpura-pura gitu ya. Tapi kenyataannya adalah di dalam kehidupan ini, mengiring Kristus ada yang namanya penderitaan. Bahkan di dalam Filipi 1 ayat 29 lebih jelas yang dikatakan gini. Rasul Paulus ngomong, sebab kepada kamu dikaruniakan saja bukan cuma untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk apa? Nah loh, kok bisa ada ayat ini gitu ya? Saya pikir itu ikut Yesus itu enak, ngalami mujizat, ngalami pertolongan, ngalami kebaikan, ngalami berkat, selalu mengalami mujizat. Ternyata kok ada ayat ini. Dikaruniakan bukan saja percaya kepada Kristus, melainkan juga apa? Untuk menderita untuk Dia. Wah, ternyata ada penderitaan juga. Nah, kita kan belajar Bapak Ibu Saudara. Jadi kita mesti memahami dalam kehidupan kita mengikut Yesus, ada yang namanya penderitaan. Bahkan di dalam ini lebih sedikit serem lagi ya. Saya bukan mau menakut-nakuti, tapi saya ingin menyampaikan kebenaran secara utuh buat kita semua. Supaya kita ketika menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, atau ketika melayani orang yang sedang susah, kita bisa menyampaikan kebenaran dan akan memerdekakan mereka. Nah ini 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-12. Ini lagi ngomong, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam siapa? Kristus Yesus akan apa? Akan menderita yang namanya aniaya. Wah, tambah nggak enak ini. Tadi sih pencobaan masih oke lah. Kok menjadi penderitaan? Setelah penderitaan, loh kok jadi aniaya? Nah, kok rasanya kok makin berat ikut Tuhan ini, kok ada aja tantangannya gitu ya. Tetapi itulah kebenaran. Rasul Paulus juga sudah menuliskan, orang yang mau ikut Yesus, orang yang hidup beribadah di dalam Kristus Yesus, itu akan yang mengalami yang namanya penderitaan. Bahkan di sini akan mengalami yang namanya aniaya. Dan saudara tahu masih begitu banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan bahwa ikut Yesus, hidup dalam kasih karunia Kristus, mengalami yang namanya pencobaan, mengalami yang namanya penderitaan, mengalami yang namanya hal-hal yang tidak membuat kita nyaman gitu. Jadi kalau saudara berpikir ikut Yesus akan nyaman-nyaman saja, akan wah tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, mungkin saudara salah melihat. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena di balik segala masalah, di balik segala pergumulan, di balik segala aniaya atau di balik segala pencobaan yang Tuhan izinkan kita alami dalam kehidupan kita begini, kita bisa menemukan Kristus di sana. Kita bisa menemukan kuasa Kristus di sana. Kita bisa melihat kebaikan Kristus di sana. Saya sering ngomong bahwa satu-satunya alasan orang-orang mengalami kesembuhan ilahi, satu-satunya syarat orang mengalami kesembuhan ilahi dalam kehidupannya bukan karena dia percaya, bukan. Tapi syaratnya orang mengalami kesembuhan ilahi adalah apa? Dia harus sakit terlebih dahulu. Orang-orang bisa mengalami yang namanya pemulihan, dia harus yang mengalami yang namanya kehancuran, sesuatu yang tidak menyenangkan.
Jadi kalau kita di dalam situasi yang buruk, bagi kita yang percaya, setiap keadaan itu cuma cara Tuhan untuk kita bisa melihat kemuliaan Kristus, kuasa Kristus, mujizat Kristus dinyatakan dalam kehidupan kita. Dunia boleh gonjang-ganjing, dunia boleh mengalami masalah. Masalah mungkin boleh datang di dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, kita di dalam Kristus akan selalu melihat kebaikan demi kebaikan. Akan selalu melihat mujizat demi mujizat. Karena firman Tuhan berkata bahwa orang mereka-rekakan yang jahat tentang aku, tetapi Tuhan mengubahnya menjadi apa? Kebaikan. Katakan kepada diri saudara sendiri bahwa Bapa selalu melakukan kebaikan dalam kehidupanku. 1, 2, 3. Bapa melakukan kebaikan. Biarlah hari ini kita mengalami kebaikan Tuhan di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan yang sedang kita alami. Nah, bagaimana kita menghadapi setiap pencobaan, setiap tantangan, setiap masalah, dan kita kemudian akan melihat dan kita menemukan Kristus nyata di dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Ada beberapa hal yang saya ingin supaya kita sama-sama mengerti. Supaya kalau kita mengerti ini, kita bisa kuat, ya, bisa kuat. Dan yang kedua, kalau kita mengerti ini, kita bisa melayani orang. Orang bercerita masalahnya, bukan kita ikut membesar-besarkan masalah, tapi kita bisa memberikan mereka pengertian, memberikan kekuatan, supaya mereka dimerdekakan dari setiap masalah pergumulan mereka. Bagaimana menghadapi pencobaan dan menemukan Kristus? Yang pertama yang kita perlu pahami adalah begini. Pencobaan tidak datang dari Bapa. Pencobaan bukan datang dari Bapa. Atau Bapa tidak pernah memberikan pencobaan kepada kita. Bapa tidak pernah memberikan masalah kepada kita. Bapa tidak pernah memberikan pergumulan kepada kita. Bapa tidak pernah memberikan yang buruk kepada saudara dan saya. Jadi kalau saudara mengalami masalah, mengalami pergumulan, itu bukan dari Tuhan. Tetapi apa yang Bapa berikan buat kita? Bapa memberikan jalan keluar. Bapa memberikan kekuatan. Bapa memberikan solusi untuk kita bisa apa? Menghadapi setiap tantangan, setiap pencobaan yang ada di hadapan kita. Ayatnya di dalam 1 Korintus 10, ayatnya yang ke-13. Dikatakan begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, ya, ialah apa? Pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Bapa setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai apa? Melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar. Katakan jalan keluar. 1, 2, 3. Jalan keluar. Supaya apa? Supaya kita dapat menanggungnya. Wah, firman Tuhan ini jelas sekali Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sedang mengalami pencobaan, sedang mengalami tekanan, mengalami penderitaan, mengalami aniaya. Firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Katakan pencobaan biasa, 1, 2, 3. Pencobaan biasa. Jadi karena pencobaan-pencobaan yang kita alami, maka kita jangan lebay. Jangan lebay. Biasa kok. Bahkan dikatakan begini, pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan manusia. Tidak melebihi dari kekuatanmu. Jangan takut. Gak usah khawatir, gak usah pusing. Masalahmu, pergumulanmu, pencobaan yang kau alami tidak melebihi kekuatanmu. Bahkan ayatnya berkata, Bapa tidak pernah membiarkan pencobaan itu melebihi kekuatan manusia. Ya. Sebab Bapa setia. Dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai apa? Melampaui kekuatanmu.
Bapa setia dengan janjinya. Bapa setia dengan perjanjiannya dengan saudara. Waktu kita mengalami pencobaan, ketika kita mengalami yang namanya masalah, Bapa tidak pernah membiarkan kita atau masalah itu melampaui kekuatan kita. Dengan kata lain, setiap masalah yang kita alami, yang mungkin kita berkata itu berat, setiap pergumulan yang kita alami, yang mungkin kita berkata itu sukar, setiap penyakit yang kita alami, atau vonis dokter yang kita alami, yang mungkin kita berkata tidak bisa, tidak kuat, tidak mampu. Dengar baik kata firman Tuhan, itu tidak melebihi kekuatan saudara dan saya. Kalau kita mengalami situasi yang kelihatannya berat, masalah yang kelihatannya berat, artinya di balik itu kita punya kekuatan untuk bisa menghadapi setiap masalah, menghadapi setiap pergumulan, menghadapi setiap penderitaan, bahkan menghadapi setiap sakit penyakit yang memang ada di tubuh kita. Amin. Saya mesti tegas ngomong ini. Jangan kita kalah dengan masalah. Jangan kita kalah dengan omongan orang. Jangan kita kalah dengan vonis dokter. Jangan kita kalah dengan kenyataan. Karena kebenarannya adalah bahwa kita punya kekuatan atau Bapa memberikan kita kekuatan untuk bisa mengatasi setiap pencobaan-pencobaan yang ada di hadapan kita. Bahkan kerennya adalah Bapa memberikan jalan keluar. Jadi setiap kali saudara mengalami masalah, pasti Bapak berikan solusinya dalam kehidupan saudara. Jadi jangan takut. Sudah ada satu paket, ada masalah, ada solusi. Iblis ngasih pencobaan, Tuhan Yesus Bapa memberikan solusi. Iblis ngasih namanya tekanan, Bapa memberikan solusi. Iblis ngasih yang namanya sakit penyakit, Bapa memberikan solusi. Setiap kali masalah datang, Bapa selalu memberikan solusi buat saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita bisa menanggung setiap masalah dan kita melihat, wow, Bapa di sorga, Bapa yang setia. Bapa di sorga, Bapa yang sangat baik. Bapa di sorga, Bapa yang sangat mengasihi aku. Karena kenapa? Aku punya kekuatan di dalam Dia. Aku punya kekuatan di dalam Dia untuk bisa menanggung setiap masalah pergumulan. Amin. Jadi pahami ini dengan baik. Percaya kebenaran ini. Bahwa pencobaan yang kita alami itu biasa. Enggak melebihi kekuatan kita. Bapa menjaga kita. Memberikan kekuatan kepada kita. Memberikan jalan keluar kepada kita. Supaya kita dapat menanggung setiap pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi. Yuk, kita sama-sama perkatakan ini. Ya, kita perkatakan ini, saudara bisa lihat di layar. Saudara perkatakan ya. 1, 2, 3. Apapun yang sedang aku hadapi, Bapa telah menyediakan apa? Jalan keluar sehingga aku dapat menanggungnya. Amin. Apapun yang saudara sedang hadapi, apapun yang menjadi pergumulan saudara, apapun yang menjadi ketakutan saudara, ingat baik, Bapa telah menyediakan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Jadi masalah itu pasti akan selesai. Katakan pasti akan selesai. 1, 2, 3. Pasti akan selesai. Sudah Bapak Ibu Saudara, jangan takut, jangan khawatir. Pasti akan selesai. Kenapa? Karena Bapa menyediakan jalan keluar. Kita dapat menanggungnya. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan Yesus. Bagaimana kita menghadapi setiap pencobaan dan kemudian menemukan Kristus. Ya, bagaimana kita menghadapi setiap tantangan dan kemudian kita menemukan Kristus. Yang kedua adalah begini. Di balik penderitaan ringan, tersedia kemuliaan kekal yang lebih besar. Sekali lagi. Di balik penderitaan ringan yang kita alami, tersedia apa? Kemuliaan kekal yang lebih besar. Ayatnya begini, di dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-17. 2 Korintus 4 ayat yang ke-17 dikatakan begini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami apa? Kemuliaan kekal
yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar dari apa? Daripada penderitaan kami. Nah, Rasul Paulus berkata bahwa penderitaan ini adalah penderitaan yang ringan. Saudara, identifikasi setiap masalahmu, sebesar apapun masalahmu, sebesar apapun pergumulanmu, sebesar apapun sakit penyakitmu, identifikasi itu sebagai penderitaan ringan. Seperti Rasul Paulus. Identifikasi itu sebagai penderitaan ringan. Dan itu akan mengerjakan kepada kita kemuliaan yang apa? Yang kekal. Jauh melebihi, kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Dan jauh lebih besar daripada penderitaanmu. Jadi fokusnya itu bukan kepada masalahnya. Fokusnya bukan kepada penderitaannya. Fokusnya bukan kepada sakit penyakitnya. Tapi fokusnya kepada apa? Kemuliaan yang kekal yang Bapa sediakan, yang akan kita terima ketika kita berlewati. Ketika kita berhasil melewati setiap penderitaan ringan yang sedang kita alami hari-hari ini. Jadi begini, di dalam Yesus Kristus, penderitaan selalu ada. Tetapi selalu akan bisa kita lewati. Dan ujung-ujungnya kita melihat kemuliaan yang jauh lebih besar. Sehingga kita bersaksi, Tuhan kita dahsyat. Yesus kita luar biasa. Kasihnya besar dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kemuliaan yang besar itu Dia sediakan bagi saudara dan saya. Amin. Penderitaan di dalam Yesus itu sifatnya temporary. Cuma sementara, katakan sementara. 1, 2, 3, sementara. Tetapi kemuliaan yang Dia berikan sifatnya kekal. Untuk selama-lamanya, katakan amin. Jadi identifikasi masalahmu sebagai penderitaan ringan. Karena kenapa? Karena kekuatanmu jauh lebih besar. Atau karena kemuliaan Tuhan jauh lebih besar daripada penderitaan yang sedang kita alami. Itu sebabnya kita bisa berkata begini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang apa? Yang memberi kekuatan kepada kita. Amin. Sudah, segala perkara. Setiap orang namanya penderita masalah, tiap orang kan relatif Bapak Ibu Saudara ya. Setiap orang punya masalah itu relatif. Berbeda-beda. Tetapi saya mau beritahu kepada saudara, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus yang apa? Yang memberikan kekuatan kepada kita. Ingat baik, kekuatanmu itu berasal dari Bapa. Itu sebabnya kita bisa dapat melewati segala pencobaan dan pasti kita menang. Katakan amin. Yuk, ayat lain lagi. Di dalam Roma 8. Ayatnya yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-37. Hari ini kita banyak buka ayat Bapak Ibu Saudara ya. Saya kenapa kok sharing firman Tuhan ini, karena ada beberapa teman itu konseling, tanya, ya apa sih konsep penderitaan di dalam Kristus? Masa kasih karunia Kristus itu, wah semua baik-baik saja, kok tidak ada yang namanya penderitaan, gak ada yang namanya pencobaan. Padahal Rasul Paulus ngalami penderitaan, ngalami pencobaan gitu ya. Nah ini, hari ini saya ingin sharing ini. Roma 8 ayat 35 hingga 37. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah, kesesakankah, penganiayaankah, atau kelaparankah, atau ketelanjangankah, atau bahayakah, atau pedangkah? Bahkan 36 ngomong gini, seperti ada tertulis, oleh karena engkau, karena Yesus, atau karena hidup di dalam mengikut Yesus, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37 akhirnya. Tetapi dalam semuanya itu, dalam apa? Dalam bahaya maut, dalam penindasan, dalam kesesakan, dalam penganiayaan, dalam semuanya itu. Firman Tuhan berkata, saya atau saudara dan saya lebih daripada orang-orang yang menang. Karena kekuatan kita? Bukan. Karena kemampuan kita?
Bukan karena duit kita, bukan. Tapi karena Dia telah mengasihi kita. Amin. Saudara dan saya adalah orang-orang yang menang. Ayat 36 ngomong, oleh karena Yesus, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Jangan lupa, Yesus pernah ngomong bahwa di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Alam maut tidak dapat menguasainya. Sakit penyakit, kemiskinan, kekurangan, kegagalan, itu semua berbicara tentang alam maut. Ada, tetapi tidak akan berkuasa atas saudara dan saya. Kenapa? Karena kita telah ditentukan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena Dia telah mengasihi kita. Katakan amin. Amin. Haleluya. Saya berdoa saudara kita bisa memahami kebenaran ini secara utuh. Supaya ketika kita menghadapi setiap tantangan, kita cuma bisa berkata, Allah, paling habis ini kita menang. Paling habis ini kita ngalami mujizat. Paling habis ini kita melihat kemuliaan Tuhan. Jadi tidak perlu dibesar-besarkan yang namanya masalah itu. Besarkan kasih Tuhan. Besarkan kebaikan Tuhan. Besarkan rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Besar-besarkan Dia, Tuhan dalam hidup kita. Maka kita akan mendapatkan kekuatan untuk menghadapi setiap penderitaan, setiap masalah. Amin. Kita lebih daripada orang-orang yang menang karena Dia telah mengasihi kita. Apa sih kasih itu? Firman Tuhan berkata begini, kasih adalah, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Bapa, tetapi Bapa yang telah mengasihi kita. Dan telah mengutus Yesus sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi menjadi lebih dari pemenang adalah tentang kita menerima kasih Bapa di dalam kehidupan kita. Dan kasih bukan karena kita mengasihi Tuhan lewat perbuatan baik kita, lewat pelayanan kita, lewat kehidupan kesalehan kita, bukan karena kita yang berusaha mengasihi Tuhan, bukan. Tapi kasih adalah karena Bapa yang telah mengasihi kita dan telah mengutus Yesus, memberikan Yesus sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dengan kata lain begini, waktu kita sadar Bapa mengasihi kita, waktu kita sadar Bapa telah memberikan Yesus bagi saudara dan saya, saat itulah kita punya kekuatan untuk menjadi lebih daripada pemenang. Kita punya kekuatan untuk bisa mengatasi setiap masalah, setiap persoalan, setiap tantangan, sebesar apapun penderitaan itu. Amin. Itu sebabnya kenapa kita belajar setiap kali kita mengalami masalah atau setiap kali kita memulai menjalani kehidupan yang penuh dengan masalah, penuh dengan penderitaan ini, kita selalu mengangkat tubuh darah Yesus. Supaya apa? Setiap kali kita mengangkat tubuh darah Yesus, kita tahu bahwa Dia sangat mengasihi kita. Kita sudah berkata kepada si jahat, hari ini memang akan banyak masalah, tapi aku berdiri di atas dasar Bapa telah mengasihi aku. Maka apapun masalahnya, aku punya kekuatan untuk dapat menghadapinya. Karena Bapa menjadikan aku lebih daripada pemenang. Katakan amin. Berikan tepuk tangan dong yang meriah buat saudara. Karena saudara tahu Bapa mengasihi saudara dan kita ditentukan untuk menjadi lebih daripada pemenang. Amin. Inilah kasih itu. Bapa telah memberikan tubuh yang terpecah, darah yang tercurah untuk pendamaian atas segala dosa-dosa kita, supaya kita menjadi lebih daripada pemenang atas segala penderitaan yang kita alami. Yuk kita perkatakan. 1, 2, 3. Ada kekuatan dan kasih Bapa yang memampukan aku untuk melewati segala penderitaan dan menjadi apa? Lebih daripada pemenang. Jadi ada kekuatan dan kasih Bapa yang memampukan aku untuk melewati segala penderitaan dan membuat kita menjadi lebih daripada pemenang.
Apa itu kasih Bapa? Karena Bapa telah mengasihi kita dengan memberikan Yesus. Waktu kita angkat tubuh darah Yesus, kita tahu, oh Bapa mengasihi aku. Yesus telah diberikan bagiku. Apa kekuatan? Oh, waktu kita mengangkat minyak zaitun. Zaitun lambang tentang pengurapan, tanda kemuliaan. Bicara tentang pengurapan itu berbicara tentang kekuatannya Bapa. Kita tahu, oh ada kekuatan Tuhan menyertai aku. Maka segala tantangan, segala perkara dapat kita tanggung karena Dia memberi kekuatan kepada kita. Amin. Haleluya. Yang terakhir, bagaimana kita menghadapi setiap pencobaan dan kita menemukan Kristus. Ya, yang bagaimana kita menghadapi setiap pencobaan dan kita kemudian bisa menemukan Kristus. Tadi yang pertama saya coba review ya. Yang pertama, pencobaan itu bukan datang dari Bapa, tetapi Bapa yang memberikan jalan keluar untuk menghadapi setiap pencobaan. Yang kedua, di balik penderitaan ringan, tersedia kemuliaan yang lebih besar yang Bapa telah sediakan dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga adalah bersukacitalah karena kasih karunia Kristus cukup bagi kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bersukacitalah karena kasih karunia Kristus itu cukup bagi saudara dan saya. 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-10. Rasul Paulus satu ketika mengalami sesuatu yang tidak enak di dalam tubuhnya, di dalam dirinya, dalam kehidupannya. Dia berkata seperti ada duri dalam daging. Sesuatu yang membuat tidak nyaman, sesuatu yang membuat dia tidak enak dalam kehidupan pelayanannya. Terus kemudian di ayat yang ke-8 dia berkata begini, tentang hal itu ya, tentang duri dalam daging itu, sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Tapi Tuhan menjawab apa? Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah apa? Kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus menaungi aku. Rasul Paulus ngomong gini, aku punya masalah nih, aku punya duri dalam daging nih, tetapi yang Tuhan lakukan bagiku adalah begini, kasih karunia Tuhan cukup bagimu. Di dalam masalah, dalam penderitaan, dalam pergumulan, percayalah Bapak Ibu Saudara, yang akan kita lihat nanti adalah kasih karunia Tuhan yang dicurahkan bagi saudara dan saya. Kasih karunia Tuhan itu cukup untuk kita bisa menghadapi segala tantangan, segala pergumulan. Kenapa? Karena justru dalam kelemahanlah kasih karunia Tuhan itu dinyatakan. Atau kuasa Tuhan menjadi sempurna. Waktu kita merasakan, wah ada kelemahan, ada penderitaan, ada pencobaan. Itulah kasih karunia Bapa. Bahkan di dalam ayat yang ke-10 dikatakan begini, karena itu aku senang dan rela. Wah ini gak masuk akal ini Paulus ini ya. Oh tadi Yakobus, berbahagialah kamu yang dalam pencobaan. Rasul Paulus ngomong gini, aku senang dan rela di dalam kelemahan. Kayaknya kok tidak seperti yang dunia ajarkan gitu ya. Penderitaan itu kita harus marah. Kita tidak boleh terima, ya kan? Tetapi Rasul Paulus berkata, aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam kesiksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan karena Kristus. Sebab apa? Sebab di dalam kelemahan, di dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam pencobaan, dalam masalah, itu sebenarnya kita kuat karena Kristus. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, konsep penderitaan dalam Kristus itu bukan konsep penderitaan yang kita alami itu bukan hal yang perlu dibesar-besarkan. Karena semuanya itu cuma cara Tuhan untuk menunjukkan kebaikannya dalam kehidupan kita. Amin. Yuk kita perkatakan ini. Kita perkatakan ini ya. Aku bersuka cita dalam penderitaan. Karena apa? Dalam kelemahanlah kuasa Kristus sempurna menaungi aku.
Jadi bersukacita Bapak Ibu Saudara ketika kita sedang mengalami penderitaan, mengalami pergumulan. Karena dalam kelemahanlah kuasa Kristus sempurna menaungnya. Kitab Mazmur berkata begini, bergembiralah karena Tuhan, sebab dia memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Wah, keren nggak? Itu janji Tuhan buat saudara. Bergembiralah karena Tuhan. Sebab dia memberikan apa yang diinginkan hatimu. Dalam kitab Amsal dikatakan begini, hati yang gembira adalah apa? Obat yang manjur. Jadi setiap mengalami penderitaan, bukan kita bersungut-sungut, bukan kita mengeluh, bukan kita mencari kambing hitam. Tapi yang kita lakukan adalah bersukacita. Karena kenapa? Karena hati yang gembira, obat yang manjur. Karena kalau kita bergembira, Tuhan memberikan apa yang diinginkan oleh hati kita. Hadapi setiap pencobaan. Hadapi setiap pencobaan. Dan temukanlah Kristus. Temukanlah kasih karunia Tuhan yang dinyatakan berlimpah-limpah. Nah ini, saudara bisa screenshot saja ini kesimpulannya dari apa yang kita bahas pada hari ini. Saudara screenshot saja. Ya, pencobaan tidak datang dari Bapa, tapi Bapa memberikan jalan keluar untuk kita menghadapi setiap pencobaan. Yang kedua, di balik penderitaan ringan, jadi identifikasi masalah kita adalah sesuatu yang ringan. Itu tersedia kemuliaan kekal yang lebih besar. Dan yang ketiga, bersukacitalah. Karena kasih karunia Kristus cukup bagi kita. Amin, amin. Yuk kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Bapa buat kasih-Mu, buat kekuatan-Mu. Masalah boleh ada, penderitaan boleh ada. Tidak apa-apa Tuhan. Dunia memang sudah sedang jatuh. Memang dunia menghadapi masa-masa yang sukar. Tetapi kami ada di dalam Engkau. Engkau memberikan jalan keluar untuk kami menghadapi setiap pencobaan. Masalah kami adalah sesuatu yang ringan karena Engkau memberikan kemuliaan yang jauh lebih besar dari apa yang kami pikirkan. Dan kami bersuka cita Bapa, karena kasih karunia-Mu itu cukup bagi kami. Tubuh dan darah-Mu, kekuatan-Mu cukup bagi kami. Kami bisa melewati segala tantangan dan menjadikan kami lebih daripada pemenang. Sakit penyakit, kita sudah sembuh di dalam nama Yesus. Kekurangan, kita sudah diberkati di dalam nama Yesus. Segala ketakutan, segala kekhawatiran, kita mendapatkan damai sejahtera, penghiburan, pengharapan. Karena Yesus sangat mengasihi kita. Terimalah di dalam nama Yesus. Sama-sama kita berkata, amin, 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 amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.